Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fahzi Aulia dengan NIM 212111095. Saya dari kelas S3C. Di sini saya akan memaparkan kaidah yang ke-6 sampai ke-17. Untuk kaidah yang ke-6 yaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yaitu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Artinya ijtihad terdahulu tidak batal karena hukum ijtihad yang baru, sehingga sah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Namun untuk perbuatan hukumnya telah berubah dengan adanya hasil ijtihad baru. Dalilnya pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Contohnya, penetapan hari Idul Adha pada Muhammadiyah berbeda dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Dengan hal ini, ijtihad Muhammadiyah tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad NU dan sebaliknya. Kaidah yang ketujuh yaitu idza al halalu wal haramu ghalabal haram, yaitu apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Artinya jika ada satu permasalahan yang ditemukan bersatu yaitu antara yang halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Dalilnya pada Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Contohnya, jika ada air putih yang terkena kotoran cicak, maka air putih itu menjadi haram. Kaidah yang ke-8 yaitu al-isyaru bil qurbi makruhu wa fi ghairiha mahbub, yaitu mengutamakan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Artinya dalam urusan ibadah mengutamakan orang lain itu makruh, namun selain urusan ibadah itu dianjurkan. Dalilnya pada Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Contohnya, jika ada seorang muslim akan menunaikan sholat, tapi yang bawa mukena cuma satu orang, maka yang membawa mukena tersebut tidak boleh mempersilahkan orang lain untuk sholat terlebih dahulu. Kaidah yang ke-9 yaitu at-tabi'u tabi', yaitu pengikut itu adalah mengikuti. Artinya sesuatu yang mengikuti kepada yang lain maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalilnya pada hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Contohnya, pemerintah boleh menggusur perkampungan rakyat untuk kepentingan sarana umum dengan memberikannya ganti rugi yang memadai. Kaidah yang ke-10 yaitu tasarruful imami 'alar rahiyati manutun bil maslahah, yaitu tasyarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Artinya, tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Dalilnya pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Contoh penerapannya, penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya, karena hanya makruh saja. Dalam hal ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan, kalau tidak akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Kaidah yang ke-11 yaitu al-hududu tashkutu bisyubuhat. Hukuman itu gugur karena syubhat. Artinya suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindakan pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas atau jarimah, seorang hakim memerlukan bukti-bukti objektif yang meyakinkan. Dalilnya pada Quran surat At-Talaq ayat 1. Contohnya pada kasus perzinaan, di mana 3 orang saksi melihat secara langsung berzina tersebut, namun saksi keempat kurang yakin telah menyaksikan dengan jelas, atau ia tidak bisa menyifatkan berzina tersebut, maka
persaksian mereka batal dan orang yang tertuduh bebas dari hukuman hak. Kaidah yang ke-12 yaitu al-hurula yadkhulu tahtal yadi. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Artinya bahwa orang yang merdeka itu tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memilih. Lain lagi dengan status hamba sahaya, maka dirinya di bawah kekuasaan tuannya. Dalilnya pada Quran surat Ali Imran ayat 26. Contohnya, laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah yang ke-13 yaitu al-harimullahu hukmuma huwa harimullah. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Artinya batasan sesuatu mempunyai ketentuan hukum seperti apa yang dibatasinya. Jika yang dibatasinya adalah sesuatu yang wajib, maka batasan tersebut pun dihukumkan wajib. Begitu pula dengan haram dan makruh. Dalilnya pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contohnya diharamkannya memakan bangkai, darah, dan daging babi. Maka diharamkan pula untuk memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Apabila bangkai, darah, dan daging babi tersebut diperjualbelikan, maka harga dari jual beli tersebut haram hukumnya. Kaidah yang ke-14 yaitu idastama'a amroni min jinsin wahidin lam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fi khari ghalib. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Artinya apabila ada dua perkara di mana maksud dari keduanya sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut masuk kepada yang lain. Artinya cukup dengan mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang lebih besar. Dalilnya pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh, jika seorang menyimak bacaan Al-Quran dari dua orang dan keduanya sama-sama membaca ayat sajdah, maka cukup baginya melakukan satu kali sujud tilawah saja. Kaidah yang ke-15 yaitu i'malu kalami aula min ihmalih, yaitu mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Artinya, perkataan itu ada kalanya jelas maksudnya dan ada kalanya kurang jelas apa yang dimaksud terhadap yang telah jelas maksudnya. Maka haruslah diamalkan sesuai yang dimaksud itu, dan terhadap yang belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik daripada meniadakannya dan menyia-nyiakannya. Contohnya, orang yang berwasiat memberikan harta kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak kecuali cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucunya. Kaidah ke-16 yaitu al-kharaju bid-doman. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalilnya hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pemiliknya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Kaidah yang ke-17 yaitu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Artinya bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Contoh, ketika hendak melaksanakan sholat, basuhlah wajah, tangan sampai siku-siku, usaplah rambut atau kepala dan kaki-kaki sampai mata kaki.